Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Irfan Ahmad Afandi dari Penjas 5A, NIM 1801851, nomor absen 23. Saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 1. Ini mencakup tentang gigi lepas, asma, dan mimisan. Nah, kita mulai dari gigi lepas. Nah, gigi lepas ini sering terjadi ketika adanya kecelakaan. Biasanya di atas gigi itu ada mahkota gigi yang terdapat serabut-serabut atau akar gigi. Nah, itulah yang harus dijaga ketika gigi lepas, seperti gambar di sini. Ya, jadi ketika gigi lepas diusahakan tidak mengganggu atau tidak merusak akar-akar gigi pada mahkota gigi dengan tidak menggosoknya dan tidak mencucinya di atas air yang mengalir. Bilas gigi dalam mangkuk air. Letakkan gigi dalam wadah dan larutkan dalam susu. Fungsi susu ini adalah untuk menjaga gigi tetap pada kondisinya yang semula, atau menjaga kalsiumnya tetap terjaga. Lalu pasang kain kasa pada bagian gigi yang cedera. Bawa ke rumah sakit untuk reposisi. Nah, beda lagi dengan penanganan gigi yang patah. Nah, yang pertama, kalau gigi patah jangan panik. Patahan gigi jangan digosok atau dilap dengan tisu. Ini untuk menjaga permukaannya tetap sama pada awal saat gigi patah. Lalu rendam dengan susu. Susu punya banyak nutrien yang dibutuhkan untuk menjaga agar kondisi patahan gigi tetap terjaga. Lalu jika tidak ada susu, simpan di mulut, tepatnya di bawah lidah. Nah, ini juga sama untuk menjaga kondisi gigi tetap terjaga. Lalu yang terakhir adalah membawanya ke rumah sakit. Nah, ini untuk agar dapat ditangani lebih lanjut oleh pihak yang lebih ahli. Kemudian berlanjut ke penanganan medis yang selanjutnya, yaitu mimisan. Nah, mimisan ini adalah pendarahan yang keluar dari hidung karena lepasnya mukosa yang mengandung pembuluh darah kecil. Penyebab daripada mimisan ini ialah kelelahan, bisa alergi, benturan atau suhu yang ekstrim, kepanasan atau kedinginan yang di luar dari kebiasaan. Ini menyebabkan mimisan. Nah, pertolongan mimisan yang pertama ialah tenangkan korban. Lalu duduklah agar hidung lebih tinggi daripada jantung. Bungkukkan badan ke depan agar darah bisa mengucur dengan lancar dan tidak mengganjal di bagian hidung dalam. Lalu beri instruksi agar bernafas dari mulut. Nah, ini bertujuan agar nafas itu tidak masuk kembali ke kerongkongan. Tekan pangkal hidung selama 5-10 menit. Lalu bersihkan darah di bagian luar hidung. Setelah terhenti, bersihkan lubang hidung dengan air. Nah, ini perlu diperhatikan ya, bahwa ketika mimisan tidak boleh menenggak ke atas. Nah, yang betul itu adalah kita harus mencondongkan badan ke depan agar darah yang keluar bisa lancar dan tidak mengganjal di hidung bagian dalam. Jangan diposisikan tidur terlentang dan jangan menghadapkan wajah ke atas sebab aliran darah tertelan. Lalu menggosok atau menggoyang hidung segera setelah mimisan terhenti. Hal ini akan membuat mimisan muncul lagi. Nah, apa saja yang bisa mencegah daripada
mimisan ini. Yang pertama adalah jaga kuku anak agar selalu pendek untuk mencegah cedera pada hidung. Nah, biasanya pada anak ini seringkali geram, ingin sekali menggaruk-garuk hidungnya. Pastikan anak-anak memakai alat pelindung hidung ketika mengikuti olahraga yang berpotensi menyebabkan cedera hidung. Sebaiknya hindari bermain di luar pada saat udara kering dan panas. Ini seperti pemicu mimisan yang disebabkan oleh suhu yang dingin atau suhu yang terlalu panas. Lalu segera ke rumah sakit apabila 1. Mimisan tak kunjung berhenti setelah 2 kali upaya penekanan pada hidung selama 10 menit seperti di atas. Disertai dengan pusing dan kelemahan. Mimisan yang terjadi akibat terjatuh atau benturan di kepala. Mimisan tak kunjung berhenti setelah 2 kali upaya penekanan pada hidung selama 10 menit seperti di atas. Disertai dengan pusing atau kelemahan. Mimisan yang terjadi akibat terjatuh dan benturan di kepala. Nah, yang terakhir ialah asma. Asma ialah penyempitan atau gangguan saluran pernafasan. Tanda dan gejala dari asma ini adalah sukar menarik nafas, terdengar suara nafas tambahan, seperti ada suara tambahan ketika bernafas. Lalu otot bantu nafas terlihat menonjol. Terjadinya perubahan warna kulit menjadi merah atau pucat atau kebiruan. Lalu kesadaran menurun. Biasanya pasien ini terlihat gelisah dan meracau. Lalu penyebab dari asma ini adalah faktor keturunan, faktor lingkungan, faktor makanan yang kadar MSG-nya tinggi, pengawetnya tinggi, kacang, coklat, minuman soda, faktor cuaca dan suhu. Lalu penanganan dari asma ini adalah bisa ditenangkan dulu korbannya, lalu bawa ke tempat tenang dan sejuk. Posisi sesuai keinginan korban. Mau seperti apa korban? Terserah korban. Mau korban untuk bantu korban untuk mendapatkan obatnya. Nah, ini bisa dilihat obatnya seperti ini ya. Biasa ada di apotek. Obatnya ada yang dihirup, ada yang dihisap. Oke. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.